Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlognya Abdul. Kali ini saya mau membahas tentang aki ya. Oke, untuk aki mobil di Hyundai Atos manual tahun 2023, 2003 ya. Manual tahun 2003. Untuk aki ini kemarin saya sempat drop akinya, itu tidak mau di starter ya. Tidak mau di starter itu kayak gitu. Jadi bukan yang kayak mobil-mobil biasa yang cekek kek 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 kayak gitu enggak, tapi ini kayak gitu. Setelah saya lihat di voltasenya ternyata hanya 10 sampai 11 volt ya. Hanya 10 sampai 11, artinya nggak angkat karena harus minimal itu 12 ya teman-teman ya. Nah, kali ini yang saya bahas adalah tentang akinya. Akinya dari RCA ya. Pas kondisi akinya ngedrop itu saya lihat akinya pembelian itu ternyata tahun 2020. Waktu itu saya beli di Purwokerto ya, ternyata bisa sampai 4 tahun. 4 tahun itu luar biasa ya teman-teman ya. Kalau bagi saya ya, sebelumnya saya pakai merek yang sudah terkenal ya, itu maksimal itu bertahan 3 tahun. 3 tahun pun itu sudah bagus ya teman-teman ya, itu sudah bagus, luar biasa bagus. Jadi waktu itu saya ditawarin, Mas coba pakai yang merek RCA kayak gitu. Saya coba merek RCA. Waktu itu untuk tukar tambahnya itu punya saya itu 35 ampere ya. Kalau yang RCA ini itu 45 ampere. Jadi saya naik ampere karena pengisian dinamonya itu 60 ampere. Jadi masih bisa, masih kuat. Akhirnya setelah saya pikir-pikir dirembuk, akhirnya oh iya, untuk garansinya itu 6 bulan untuk RCA waktu itu ya. Itu tukar tambahnya itu jadi 380 atau 390 ya, saya lupa waktu itu. Intinya 130-an lah gitu saya tukar tambah. Oke, saya tukar tambah selesai dipasang sampai kemarin, hari kemarin, dan ini bulan 7 tahun 2024 itu akhirnya itu tidak kuat starter, wafat ya. Bukan wafat mati tapi voltasenya sudah menurun. Akinya aki kering ya teman-teman ya. 45 ampere. Sekedar pengetahuan juga buat teman-teman, mobil ini itu jalan terus ya, jalan terus hampir setiap hari, jalan terus hampir setiap hari AC. Dan kalau mobil ini jalan itu pasti pakai AC ya, jadi itu berpengaruh juga dari kinerja aki. Jadi kalau kalian punya kendaraan yang beraki, entah itu sepeda listrik, mobil atau motor, diusahakan misalkan kayak sepeda listrik itu diusahakan, kadang kan ada yang lithium juga, ada yang model baterai jam kayak gitu tapi yang gede, ada juga yang model aki. Itu diusahakan itu setiap hari itu jalan, jadi harus jalan intinya anget ya gitu ya. Intinya saya kemarin aja awet bisa sampai 4 tahun. Oke, saya kasih. Nah, kemarin itu saya habis ganti merek Uni Baterai. Kenapa saya milih merek ini? Nanti saya jelaskan. Sebelumnya saya mengalami drop aki. Dilihat dari sini ya teman-teman. Oh iya, ini buat teman-teman. Ini sudah pakai start top engine ya. ACC di sini dapatnya 12 voltase. Sorry, ini nggak murni ya karena ini sudah diambil untuk dashcam juga, untuk TV juga. Kita matikan dulu. Bentar. Oke, mati, kita cabut. Nah, ini 12,2 ya, 12,2, 12,1. Ini buat dashcam ya teman-teman. Nah, kemarin saya pakai baterai yang RCA itu tiba-tiba itu drop di angka 10 11 di bagian sininya ya, dicek. Nah, karena ini starternya pejet, artinya tidak yang harus bisa ditahan ya kan. Ini sekali pejet dia segrengnya itu otomatis ya. Pengalaman saya kemarin itu dia tiba-tiba itu starternya itu lama gitu.
kek greng kayak gitu, yang harusnya kek greng kayak gitu, itu tiba-tiba emang kayak gitu. Sudah dari kemarin pas dari Jakarta kemarin juga udah kerasa, sampai di Jogja kerasa, terus sampai rumah ternyata baterainya ngedrop ya. Ada audionya juga, lampu-lampu kolong ya. Ini pemakaian lampu kolong ya teman-teman ya. Sorry, saya kasih lihat dulu. Ini saya pasang dulu. Nah, itu kolong, lampu kolong, dan itu cukup besar ya. Lampunya cukup besar. Ini bisa dimatikan dari sini. Bisa dinyalain juga. Oke, matikan dulu. Nah, kemarin saya ke tukang aki, ada beberapa pilihan, Amaron, terus ada unit baterai, ada GS ya. Kalau saya nyari yang RCA, kenapa nggak nyari yang RCA? Saya RCA nggak ada. Jadi RCA itu harus indoor itu 1 minggu. 1 minggu itu paling cepat yang pasti ada. Harus order dulu katanya. Soalnya di toko aginya itu katanya sudah discontinue, artinya sudah nggak nyetok lagi karena emang beberapa bermasalah di baterai RCA, terutama yang di aki basahnya ya teman-teman ya. Nah, karena saya kemarin pakainya yang aki kering. Alhamdulillah saya dapatnya yang bagus. Oke, saya cek pakai CCA. Ini kemarin yang RCA pun saya cek pakai CCA pun di sininya ngedrop ya teman-teman ya. 12 volt. Kita CCA-nya bikin maksimal 500, coba kita cek. Nah, di sini CCA-nya dapatnya 327. Ini cukup tinggi ya teman-teman ya. Bisa lebih tinggi lagi, bisa sampai 500, itu di aki basah. Di aki kering pun bisa 500, itu biasanya di aki Amaron kalau nggak salah. Nah, kemarin untuk yang Amaron pun ada, tapi saya nggak mau beli yang tinggi-tinggi, saya beli yang ini aja ya. Ini saya pemakaiannya kurang paham ya, jadi saya liatin aja untuk yang hambatannya. Ini dapatnya di angka 7, artinya ini masih bagus ya. 7 itu kalau yang sudah lemah, aki-aki yang sudah lemah itu berkisar antara 5-4 hambatannya. Ini 7,92 karena emang kondisinya masih baru. Kemudian untuk voltasenya dapatnya 12,8 volt, kondisi mesin dingin, belum saya panasin, belum saya pakai, dapatnya 12,8 volt ya, ini masih bagus. Kemudian buat teman-teman yang mau ganti aki, nyari yang CCA-nya tinggi ya teman-teman, CCA-nya tinggi. Untuk ukuran 300 sekian itu sudah bagus. Ada juga yang 500 ya, rata-rata 500 itu di aki basah. Aki basah, kemudian hambatannya juga harus bagus. Kalau ini SOC ini saya nggak paham, ini SOC SOH saya nggak paham. Jadi kemarin yang saya dikasih tahu itu cuma kayak sini aja nih, SOC, voltasenya gitu, hambatannya 7, sekian bagus, dan ini kondisinya tertulis normal ya. Nah, untuk yang akhirnya kondisi di sini biasanya tertulis full gitu ya, yang harusnya dia berapa persen. Nah, ini saya ganti di sama ampere 45 ampere ya, karena kemarin saya sudah pakai 45 ampere. Kata masnya kondisinya emang karena ampernya lebih gede mas, jadi anunya awet akinya itu. Nah, saya kurang tahu, mungkin berpengaruh di ininya juga ya. Ini adalah voltameter dari beli mobil ini, saya sudah pasang ini nih dari ganti aki mungkin itu ya. Ini voltameter pernah saya bikin video ya waktu itu ya kalau nggak salah. Nah, kemarin saya juga lupa ini kondisi aki ngedrop, saya nggak cek ini. Harusnya saya cek ya, kalau misalkan itu dia emang rusak. Sorry, saya lanjut lagi. Kalau emang kondisinya dia rusak, ini harusnya saya cek kemarin ya, ini berpengaruh nggak sih, atau mungkin warnanya jadi merah atau warna apa, kemarin saya lupa nggak cek. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini berpengaruh nggak sih teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu ya.
akinya jadi awet itu karena ini atau enggak gitu loh. Ini voltase meter, kalau ini itu lepas nih. Ini untuk lampu ini ya, lampu kotak apa, lampu siang. Ini dia otomatis nyala, jadi otomatis nyala, mesin mati dia masih masih nyala, tapi nanti setelah beberapa detik dia mati. Itu fungsinya untuk menerangi ketika kita parkir ya teman-teman. Kayaknya modul di sini ada modulnya. Nah, kembali lagi ini masih ini berpengaruh apa enggak saya juga kurang tahu ya. Mungkin ada pengaruhnya juga karena saya bilang itu terbilangnya awet untuk akinya, bisa sampai 4 tahun gitu. Ini saya pilih yang Uni Baterai ini impor ya dari Eropa. Ya, dari Eropa. Kemarin yang RCA itu dari Korea. Yang Amaron juga ada itu dari India. Itu lebih bagus sih katanya. Cuma saya nggak berani ambil karena sejuta lebih harganya ya. Kalau ini kemarin saya tukar tambah itu di angka 860. Di diskon 10.000 jadi 850.000. Tukar tambah sama yang kemarin. Gitu. Saya pilih ini dan ini garansi 1 tahun. Kalau yang RCA kemarin garansi 6 bulan, ini garansi setahun. Kalau misalkan ini rusak di waktu 1 tahun, ini nanti dihargai sesuai barunya. Jadi kalau misalkan mau ganti baterai, misalkan ganti Amaron, dari harga ini ditambahkan di harga Amaronnya. Kayak gitu. Misalkan mau ganti amaran ya tinggal tambah berapa, 200 atau 150 di harga amarannya gitu. Jadi walaupun sudah pemakaian 1 tahun pun dihargai harga baru. Nah, buat info teman-teman yang mau ganti baterai, kalau nggak mau ribet mikirin masalah usia baterai, kekuatan merek gitu ya, teman-teman tetap bisa pakai yang merek standar aja, GS ya, GS atau Yuasa atau Inco ya, itu sudah merek-merek yang standar pabrik ya, standar pabrik. Kenapa saya katakan standar pabrik? Karena itu dipakai di semua mobil standar pabrik, mayoritas ya, saya tidak bilang semuanya, tapi mayoritas dipakai di OEM pabrik. Dan itu ya ini itu di atasnya OEM pabrik, jadi ada perbedaan kualitas di nilai CCA-nya dan hambatannya itu tadi ya, itu lebih besar daripada yang OEM pabrik. Pakai yang OEM pabrik pun sudah cukup. Kalau yang OEM pabrik kemarin saya tukar tambah itu di angka 770, kalau ini tukar tambahnya 850. Kalau untuk yang Amaron kemarin itu tukar tambahnya itu, aki saya yang bekas itu kemarin dihargai 80.000 ya teman-teman. Jadi kalau yang Amaron itu nambahnya kalau nggak salah 1 juta apa ya, saya lupa. Itu 70 lebih dari 1 juta. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada masalah di aki, kalian bisa cek dulu di bagian akinya ngisi atau tidak. Kalau misalkan cengengesan itu bisa jadi dinamo starter, bisa jadi di aki. Tapi untuk mobil-mobil yang terbilang terawat itu biasanya ada masalahnya di aki. Akinya sudah 4 tahun yang RCA, itu saya bilang recommended sekali ya, sangat-sangat recommended. Ada yang 5 tahun juga ada, dan 5 tahun itu rata-rata itu aki basah ya, karena aki basah itu istilahnya apa ya, pertama bisa dirawat, yang kedua itu dia tidak perlu anget-angetan ya kayak gitu. Kalau ini misalkan ini nggak anget dia akan kaku, jadi pengisiannya akan berkurang. Tapi kalau yang aki basah dia itu nggak dipakai pun kekuatannya masih, walaupun tenaganya hilang, artinya perlu disetrum lagi kayak gitu. Tapi kalau sudah disetrum dia akan sehat. Tapi kalau ini bisa, kalau misalkan lama nggak dipakai dia ngedrop, kalau dicas bisa aja dia konslet gitu ya teman-teman. Tapi untuk saran saya untuk mobil-mobil yang free maintenance itu silakan pakai yang aki kering, karena kalau pakai aki basah itu minimal 6 bulan sekali kalian harus buka tutupnya seperti ini ya. Ini aki basah, sorry. Ini kemarin dipakai di Toyota Rush punya teman saya, masih bawaannya ya. Ini harus dicek nih kekuatan akinya selama 6 bulan sekali. Kalau enggak, ini bakalan berkurang. Ini terus berkurang ke sini, ke bawah, ke bawah, ke bawah.
masih kuat starter, tapi kalau ini sampai kayak gini terus ini akan kebakar di bagian elemennya. Jadi kalau habis isi lagi, habis isi lagi kayak gitu kalau untuk aki basah, jadi agak repot. Makanya untuk aki kering ini disebut aki yang free maintenance ya teman-teman. Itu aja untuk pengalaman aki, mungkin bisa teman-teman kasih komentar ya, atau kasih tahu bahwa ada kata-kata saya yang salah ya, silahkan kalian kasih komentar di bawah. Oke teman-teman, itu saja untuk masalah perakian perlampuan. Sedikit pengalaman, sedikit rekomendasi ya, walaupun saya bukan ahlinya. Kalau salah silahkan dikoreksi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk video-video lainnya. Oke, nanti kita perbaikan apa, saya videoin, saya kasih pengalaman ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.